Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penggagas suaranya ya, dimulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik ya. Ada yang sudah masuk? Siapa? Kayaknya ya, ini Daisy. Nah, sekarang ada yang tahu kita belajar apa hari ini? Sebelum memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Ketua kelasnya siapa? Ayo, pimpin Mas. Nah, karena sudah berdoa, kita nyanyi lagu nasional dulu ya. Ayo berdiri semuanya. Keras suaranya. Nah, sebelum memulai pelajaran, kemarin ada yang ingat sampai materi mana? Ayo dikeluarin buku LKS-nya matematika.
Ya, sudah dibuka semua. Dibuka halaman 94. Dibuka halaman 94. Sudah? 94. Apa itu judulnya? Pecahan sederhana. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yaitu pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian pecahan sederhana. Yang kedua, peserta didik bisa menentukan pecahan dari gambar yang dibagi sama besar. Yang ketiga, peserta didik mampu menyebutkan pembilang dan penyebut pada pecahan sederhana. Dan yang terakhir, peserta didik bisa menuliskan lambang pecahan yang sesuai dengan gambar. Nah, sekarang apa itu pecahan? Dibaca piano. Ikhlas ya. Iya, pecahan merupakan angka yang menggambarkan suatu bagian dari keseluruhan benda atau jumlah. Ibu punya contoh. Yang atas, angka paling atas ini disebut apa? Pembilang, betul. Angka yang paling bawah disebut penyebut. Kalau 3/5 pembilangnya angka berapa? Angka 3. Kalau angka 5 berarti penyebut. Paham ya? Nah, agar lebih paham kita simak video pembelajaran. Halo ITC, di video kali ini kita akan belajar tentang bilangan pecahan dan bentuk-bentuk pecahan. Bilangan pecahan adalah bilangan yang dinyatakan dengan A per B. A dan B adalah bilangan bulat dan B tidak boleh sama dengan 0. Bilangan A disebut sebagai pembilang dan B disebut sebagai penyebut. Pecahan digunakan untuk menggambarkan bagian dari keseluruhan atau bagian dari suatu unit. Supaya lebih mudah dipahami, yuk simak contoh berikut ini. Dalam suatu kamar terdapat 9 ekor anak kucing yang warna bulunya berbeda-beda. Berapa bagian setiap warna kucing dari keseluruhan jumlah kucing? Ada berapa tadi? Kucing kita berjumlah 2 dari total 9 kucing, maka ditulis dengan 2/9. Kucing putih berjumlah 3 dari total 9 kucing, maka ditulis 3/9. Sedangkan kucing oranye berjumlah 4 dari total 9 kucing, maka ditulis dengan 4/9. Dalam contoh ini, pecahan diartikan sebagai bagian dari keseluruhan. Ibu membeli buah semangka. Buah semangka kemudian dipotong menjadi 8 bagian untuk dimakan oleh ayah, ibu, kakak, dan adik. Agar sama rata, tiap orang akan mendapatkan 2 potong semangka. Maka bagian semangka untuk setiap orang dapat ditulis dengan 2/8. Dalam contoh ini, pecahan diartikan sebagai bagian dari suatu unit. Pecahan senilai adalah pecahan yang dituliskan dalam bentuk berbeda, tetapi mempunyai nilai yang sama. Perhatikan 2 jenis kue berikut. Kue coklat dipotong menjadi 4 bagian. Kue keju dipotong menjadi 8 bagian. 1/4 bagian kue coklat ukurannya sama dengan 2/8 bagian kue keju. Artinya pecahan
1/4 dan 2/8 nilainya sama atau disebut juga pecahan senilai. Cara mencari pecahan senilai adalah dengan mengalihkan atau membagi pembilang dan penyebut dengan angka yang sama. Contoh, pecahan senilai dari 8/12. Cara pertama dengan perkalian, misal 8 dikali 2, 12 juga dikali 2, hasilnya 16/24. Cara kedua dengan pembagian, misal 8 dibagi 2, 12 dibagi 2, sama dengan 4/6. Jadi pecahan senilai dari 8/12 adalah 16/24 atau 4/6. Ada 4 bentuk pecahan, yaitu pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, dan persen. Pecahan biasa terdiri dari pembilang dan penyebut, misalnya 3/4. Pecahan campuran adalah gabungan dari bilangan bulat dan bilangan pecahan, contohnya 1/2/3. Pecahan desimal ditulis dengan tanda koma. Jika satu angka di belakang koma artinya pecahan per 10. Misalnya 1,7 artinya 17/10. Jika dua angka di belakang koma artinya pecahan per 100. Misalnya 0,19 artinya 19/100. Persen adalah bentuk lain dari pecahan per 100 yang ditulis dengan lambang berikut. Contoh, 25% artinya 25/100. Suatu bentuk pecahan dapat diubah menjadi bentuk pecahan yang lain. Pecahan biasa yang pembilangnya lebih besar dari penyebut dapat diubah menjadi pecahan campuran. Contoh, 5/3. Caranya adalah pembilang 5 dibagi dengan penyebut 3, didapatkan 1. Sisa pembagiannya adalah 2. Pecahan campurannya menjadi 1/2/3. Pecahan biasa dapat diubah menjadi pecahan desimal dengan 2 cara. Contoh, 3/5. Cara pertama dijadikan pecahan per 10 dengan dikalikan 2. 3 dikali 2 dan 5 dikali 2 sama dengan 4/10 sama dengan 0,6. Atau cara kedua dengan membagi pembilang dengan penyebut 3 dibagi 5, hasilnya akan sama, yaitu 0,6. Pecahan biasa dapat diubah menjadi persen dengan cara dikalikan 100%. Contoh, 1/2. 1/2 dikali 100% sama dengan 100% dibagi 2. Hasilnya adalah 50%. Contoh, bandingkan pecahan 1/2. Oke, sudah ya. Nanti kita beres pecahan berkaitan dulu sebelum masuk ke pecahan desimal dan campuran.
boleh satu jagongan.
Oke, duduk kembali. Nah, sudah semangat? Sudah? Ayo yang keras suaranya, sudah semangat belum? Kita lanjut ya. Tapi sudah sini sudah selesai. Sudah. Sekarang ibu lanjut. Sekarang ibu bagi jadi dua kelompok ya. Nanti kami dua akan membentuk nada jadi dua kelompok. Cip, candinya cip, candinya cip, candinya. Lagi, cepon aja, candingan. Ini karo wedok jangan ditulis dulu ya. Pertama-tama kembali diperhatikan sudah. Yang pertama ditulis nama kelompoknya dulu ya. Ditulis nama kelompoknya dulu. Ayo cip. Yang kedua tanggalnya hari ini tanggal berapa? Tanggal 13 Juni 2026. Lalu kelasnya jangan lupa ya. Nama kelompoknya jangan lupa. Tanggal dari tanggalnya. Look, kayak lagu S. Sudah semua? Tulisnya sudah semua? Ya. Nah, sekarang cara pengerjaannya. Soal nomor 1 perhatikan. Ini ada gambar. Ini ada panduan A, B, C-nya ya. Ini yang poin A berapa bagian yang diarsip, tinggal diperhatikan gambar di samping. Ya, ini yang diarsip itu yang diwarnai ya. Yang diarsip itu yang diwarnai kayak gini. Terus yang kedua juga sama, gambar yang diarsip sama yang tidak diarsip terus ditotal secara keseluruhan. Berapa bagian diarsip? Ya, Jadi nanti kamu ikut sana.
Tahu dong, boleh kayaknya pokoknya. Ya, apa yang udah suci banget mau kok. Yang sudah nunggu temannya selesai. Ya jelas. Itu udah sakit loh. Kasih sakit nih. Ya, udah coba ya. Ya gitu wes. Aku salah bilang kesel. Tinggal teman-teman. Mari gue bagi jadi dua kelompok. Dua, tiga. Yang sudah disimpan dulu ya. Tunggu temannya yang sudah selesai.
Ini jawabannya 3/4, betul atau salah? Betul. Pembilangnya berapa? Pembilangnya 3, penyebutnya 4. Jadi betul apa salah ini? Betul. Oke, lanjut soal ke-5. Yang di atas berapa, yang sisanya berapa? Ini betul, bentuknya seperti ini. Berapa? Rumusnya seperti ini, kelompok 1. Betul. Penyebutnya berapa? Penyebutnya 8, pembilangnya 4. Jadi 4/8, betul. Boleh tepuk tangan untuk kelompok 2. Yang keras ya. Oke, kelompok 2 udah dulu. Sekarang lanjut ke kelompok 1. Ayo kelompok 1 maju. Ayo kelompok 1 maju semua. Nomor 1 soalnya belajar. Itu ada berapa pertanyaan? Coba Habis sini semua ya. Soal nomor 1 dibaca, siapa yang mau mempresentasikan? Rama. Ayo Rama sini. Rama. Soal nomor 1 dibaca. Nah, berapa bagian yang dihasil? Lihat gambar, lihat medianya. Yang dihasil ada berapa? Ada 1. Lalu tulisan pecahan yang sesuai dengan gambar. Betul atau berapa? Betul. Ayo soal nomor 2. Yang lanjut. Ini kan? Ini ada berapa yang dihasil? Yang masih untuk berapa sisanya? 3. Yang dimakan 1. Secara keseluruhan total sisanya berapa? 3/4. 3/4 ini betul apa salah? 3/4 betul apa salah? Betul apa salah kelompok 2? Betul. Ayo lanjut.
sudah paham? Sudah paham belum? Ayo sekarang ibu mau tunjuk satu orang. Maju ke depan. Cewek cowok satu ya. Ayo satu kelompok perwakilan maju. Kelompok satu, kelompok dua, satu. Ya, ayo maju ya. Jangan tunduk semua. Ya, Kakak. Ayo. Ayo maju itu mudah loh soalnya. Tinggal ini loh, menyesuaikan gambarnya aja. Soalnya di sana, gambarnya di sini. Ayo disesuaikan, ayo. Biar cepat pulang, ayo.